Bab 809, Wanita yang Menahan Peluru. Siapa kamu? Cinta Guan berbalik dan melihat seorang pria asing memegang pergelangan tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Lepaskan." "Guru." Gisela langsung berseru saat melihat pria asing itu. Satu-satunya orang yang dipanggil guru oleh Gisela adalah Jerry Yang. Orang sebanyak ini menindas satu wanita lemah, bukankah keterlaluan? Tanya Jerry yang sambil menatap Cinta Guan dengan datar, dan saat dia berbicara, dia telah melepaskan pergelangan tangan pihak lawan. 4 pengawal berpakaian hitam, seolah-olah menghadapi musuh besar. Tanpa mempedulikan Gisela, satu persatu maju, dan melindungi Cinta Guan di belakang mereka. Dan Jerry yang berjalan ke Gisela, mencoba membantunya melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. "Berhenti!" Cinta Guan berteriak dengan marah, "Ikut campur dalam urusan keluarga Guanku, apakah kamu cari mati?" Jerry yang seperti tidak mendengar apa-apa, jadi dia dengan lembut menarik talinya. Syat syat syat. Tali-tali itu, tiba-tiba putus karena ditarik dengan kuat. Mata Cinta Guan tiba-tiba terbelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Keempat pengawal berpakaian hitam yang melindunginya juga terkejut. Gisela sangat kuat, sehingga tali yang mengikatnya terbuat dari bahan khusus. Meskipun digunakan sebagai tali penarik mobil, tidak ada masalah sama sekali. Itu adalah tali yang sangat kuat, tetapi langsung ditarik dan putus karena Jerry Yang. Kekuatan mengerikan seperti apa ini? Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, wajah kecil halus Gisela penuh kegembiraan. "Guru, aku tahu, jika aku dalam masalah, kamu pasti tidak akan tidak mempedulikan aku." Jerry yang berkata dengan tenang, "Aku tidak tahan melihat beberapa pria dewasa menindas wanita lemah, bahkan jika orang lain, aku juga akan membantu." Mendengar hal tersebut, Gisela terlihat terluka. Percakapan keduanya pun membuat Cinta Guan mengetahui hubungan mereka. "Anak muda, karena kamu belum menjadi guru Gisela, maka aku sarankan padamu, lebih baik jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Cinta Guan berkata dengan wajah dingin, "Gisela secara pribadi diperintahkan oleh kakekku, untuk aku bawa pulang. Jika kamu ikut campur, maka kamu ikut campur dalam urusan kakekku. Kamu seharusnya tahu siapa kakekku, kan?" Apa yang dilakukan Jerry yang barusan sudah mengejutkan Cinta Guan. Jika orang lain yang berani mencampuri urusannya, dia pasti sudah membiarkan pengawalnya membereskannya. Jerry yang berkata dengan datar, "Kamu tidak perlu menggunakan Raja Guan untuk menekanku. Bahkan jika beliau ada di sini hari ini, aku juga akan ikut campur. Jika Gisela bersedia pergi bersamamu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika dia tidak mau, maka tidak ada yang bisa membawanya pergi." Gisela yang dilindungi oleh Jerry Yang, memandang punggung Jerry Yang, tatapannya terlihat terharu. Setelah berada di keluarga Guan selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berdiri untuk melindunginya. Wajah Cinta Guan sangat muram, sekaligus kaget. Sejak kapan ada orang sehebat ini di kota Yan? Sudah memiliki kekuatan sekuat ini pada usia yang sangat muda. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Jerry Yang adalah pangeran dari keluarga kekaisaran. "Jadi, kamu berencana untuk melindungi Gisela?" Cinta Guan bertanya. Jerry Yang tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. "Aku harap kamu selalu bisa melindunginya." Setelah Cinta Guan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, "Ayo pergi." Dia benar-benar pergi dengan 4 pengawal. "Guru, maaf, aku memberimu masalah." Gisela berkata dengan wajah bersalah. Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, "Bukan memberi masalah atau tidak. Aku hanya membantumu sampai sini, karena orang keluarga Guan telah sampai di kota Yan. Jika kamu terus tinggal di sini, takutnya kapanpun akan dibawa pergi. Lebih baik bergegaslah kamu pergi." Gisela hendak meninggalkan kota Yan, tetapi bertemu Cinta Guan di bandara. Kalau tidak dia mungkin sudah pergi sekarang. "Baik, aku akan meninggalkan kota Yan sekarang." Gisela mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru, Cinta Guan wanita ini, sama sekali tidak sederhana. Dia adalah satu-satunya wanita yang belum diperalat untuk menikah.
Dia juga cepat dan tegas dalam tindakannya. Dia baru saja mengingatmu karena telah menyelamatkanku. Kamu harus berhati-hati dengan wanita ini. Jerry yang mengangguk, baik, aku mengerti. Ketika Cinta Guan berbicara, nadanya penuh kesombongan. Setelah menyadari bahwa Jerry yang tidak sederhana, dia langsung menyerah untuk membawa pergi Gisela. Dia memang bukan wanita yang sederhana. Pada saat ini, rasa krisis yang kuat tiba-tiba menyelimuti Jerry Yang. Guru, hati-hati. Saat Jerry yang meyakinkan akan datangnya bahaya, Gisela tiba-tiba berseru, dan bergegas menuju Jerry Yang. Dor. Pada saat yang sama, suara tembakan terdengar. Punggung Gisela berlumuran darah, dan tubuhnya langsung jatuh ke arah Jerry Yang. Gisela, teriak Jerry Yang, dan memeluk Gisela. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa gadis yang baru saja dia temui untuk kedua kalinya akan rela mengambil peluru untuknya. Sebenarnya, dia baru saja merasakan adanya penembak, bahkan jika Gisela tidak memblokir peluru, dia bisa menghindari tembakan lawan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Gisela akan mengambil peluru untuknya. Saat ini, punggung Gisela sudah berlumuran darah, dan wajahnya sangat pucat. Guru, hati-hati. Gisela menutup matanya setelah hanya mengatakan satu kalimat. Dor dor dor. Segera setelah itu, beberapa tembakan lagi terdengar. Semua tembakan ditujukan ke Jerry Yang. Jerry yang menggendong Gisela, gesit seperti jaguar, kakinya terus bergerak, dan dia terus menghindari satu persatu tembakan. Di sekelilingnya ada jeritan orang-orang. Ketika Jerry yang membawa Gisela ke tempat yang aman dan saat dia mencari pria bersenjata itu, sudah tidak ditemukan lagi. Bajingan, cari mati. Melihat Gisela yang tidak tahu hidup dan matinya, Jerry yang sangat marah. Dia mengkhawatirkan Gisela sekarang, dan dia tidak repot-repot menemukan pembunuhnya. Dia buru-buru membawa Gisela ke rumah sakit. Perjalanan yang awalnya setengah jam, Jerry yang hanya menggunakan 10 menit untuk sampai di rumah sakit rakyat kota Yan. Gisela dikirim ke ruang gawat darurat, dan Jerry yang berjaga di luar dengan ekspresi yang sangat muram. Kak Jerry. Tak lama kemudian, Charles Ma juga datang dan bertanya, Kak Jerry, kamu baik-baik saja? Jerry yang menggelengkan kepalanya, periksa untukku, siapa sebenarnya yang ingin membunuhku. Dia sudah lama tidak semarah ini. Ternyata ada orang yang berniat membunuhnya di depan umum dan melukai orang yang tidak bersalah. Tidak apa-apa jika Gisela baik-baik saja. Tetapi jika terjadi sesuatu, bagaimana dia akan menjelaskan kepada keluarga Gisela? Waktu berlalu, Jerry yang terus menjaga pintu ruang gawat darurat. Gisela telah 1 jam berada di dalam sana, tetapi masih belum ada kabar. Saat ini, Charles Ma kembali lagi ke rumah sakit. Kak Jerry, sudah ketemu. Charles Ma berkata dengan suara yang berat, yang menembakmu adalah pembunuh Red Dust, dengan nama kode Gun King, yang terbiasa menggunakan pistol. Dikatakan bahwa dalam jarak 100 meter, tingkat akuratnya adalah 100%. Red Dust lagi. Jerry yang menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menahan amarahnya. Charles Ma berkata, setelah Red Dust menerima misi, selama misi gagal, akan ada pembunuh yang lebih kuat untuk terus menyelesaikan misi. Terakhir kali, penembak Jitu Smith telah mati di tanganmu. Red Dust, Gun King kali ini berperingkat jauh lebih tinggi daripada Smith. Gun King meleset, aku khawatir dia akan menyerangmu lagi. Jerry yang memicingkan matanya, aku hanya takut dia tidak akan melakukan apapun padaku. Saat ini, pintu ruang gawat darurat terbuka tiba-tiba. Bersambung.